Belum pernah main sama mahasiswa, gak punya duit bayar utang, gue ambil kamu sebagai bunga. Bos gendut. Cewek ini masih perawan. Jangan lupa kita selesai mainnya. Abis gue puas, giliran kalian satu-satu. Berani ganggu gue? Mau mati ya? Siapa dia? Dulu di kasino gue ditindas bos Xiao bertahun rencana kudeta, tapi dibunuh balik sama Ah Bao yang kerja sama. Apa aku terlahir kembali? Kamu masih berani ayahmu berutang 5 juta. Kamu harus bayar hari ini. Tubuh belum terbiasa, tidak cocok bertarung langsung dengan mereka. Dulu aku ratu di Tiancheng Group. Sekarang malah jadi mahasiswi yang utangnya 5 juta. Jangan buru-buru dong. Gimana kita main yang seru? Main? Kamu bebas main apa saja yang kamu... Main tebak kartu aja. Kalau besar kamu buka pakaian, kalau kecil aku yang buka. Adik, kamu pasti bakal kalah. Cara sekasar ini masih mau pamer di depan aku? Lihat saja, aku bakal kasih pelajaran ke kalian. Adik kecil. Keberuntungan kamu kayaknya lagi nggak bagus nih. Pasti gara-gara posisi aku berdiri nggak enak. Tolong bawain kursi. Aku mau duduk main. Nggak mungkin, aku kok terus-terusan kalah? Dasar nakal, kamu curang ya. Bodoh. Ayahmu masih di tangan kami, berani sekali kamu. Uangnya akan saya bayar. Cepat pergi, atau habisi kamu. Sialan. Tunggu saja kau. Bukan milik grup Tianxia, kasino bawah tanah. Hidup kembali, lebih baik selesaikan dulu utang pemilik asli. Abao, Tuan Xiao. Kalian tunggu aku ya. Tukar chip. Seratus. Kamu bercanda, minimal tukar 1 juta. Pergi ke ton palin. 10.000. Nggak ada uang. Temani aku 1 malam, aku kasih kamu 1. Ah, gego. Dasar pengecut segitu aja. Nindas adik kecil apa-apaan. Kalau main, aku temani sampai puas. Tuan Fen tak mungkin turun tangan sendiri. Hanya bercanda, salah mulut. Cepat sana kerja. Biasa aja. Berikan ke adik ini. 1 bundel chip 10.000 untuk bermain. Aku hanya butuh 1 ini. Akan kembalikan semuanya Termasuk bunganya. Kalau begitu, Berikan. aku tunggu kamu bayar nanti ya. Tak disangka, suatu hari aku bisa diselamatkan oleh anak muda bau kencur. Mulai dari mana ya? Keberuntungan Tuan Fen ini luar biasa. Baru sebentar loh. Hampir menang 1 juta nih. Fen Xiao, jangan kabur kalau udah menangnya. Tenang saja. Hari ini aku bakal temani sampai akhir. Masuk jebakan. Waktunya tarik jaring. Gimana kalau kita main lebih besar? Dasarnya 10 juta gimana? Langsung lipat 10 kali, gila banget. Apanya yang gak berani? Aku temani. Main kartu sampai segini besar. Benar-benar pertama kali lihat. Kocok kartu dulu. 2 orang kerjasama jebak dia. Aku mau... Ponder ini. Kamu nggak boleh jadi. Siapa berani atur aku? Apa sudah bosan hidup? Kamu ya. Adik, Kartu abang bagus banget. Jangan pilih jadi. Ini gak cocok sama keberuntungan hari ini. Kamu duduk di sana, non. Adik perempuan ini. Jangan ganggu di sini. Fan Show. Mau panggil Tuan Tanah nggak nih? Kali ini aku pasti menang. Sudahlah. Biar playbook ini beli pelajaran dengan uangnya. 48. Gak ada yang bisa lawan, aku pasti menang. Kartu besar sudah keluar, kali ini Van pasti menang lagi. Dia pasti kalah. Jangan asal ngomong. Van pasti untung minimal 1 juta. Kalau Van menang, kasih kami bonus dong. Siap, gak masalah. En passe sans bilan. Pas banget, bisa ngalahin. Maaf ya, Van. 4 kartu 9 mengalahkan 4, ini benar-benar aneh banget. Kali ini Tuan Van kalah 2 juta. Benar-benar sayang. Ya.
Tapi hari ini keberuntunganmu bagus. Pasti di ronde berikutnya menang balik. Iya, benar. Hampir saja bisa menang besar. Kelihatannya uang saku Tuan Fan sudah habis. Pasti mau pulang minta uang ke Bos Chu. Siapa bilang aku nggak punya uang? Ini aku ambil minggu lalu. Cukup nggak buat lanjut? Kali ini aku bisa menang kembali. Keluarga Chu di... Pantas jadi keluarga super kaya. Mobil ini minimal 5 juta. Ternyata anak keluarga Chu. Aku harus membantunya. Keluarga Chu bisa Tuan Xiong Ganabe. Hanya berjudi begini kan membosankan. Ayo main lebih menantang. Aku lama tidak suka sama kamu. Mengandalkan keluargamu. Sombong sekali. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Apa yang ingin kita pertaruhkan? Yang kalah. Keliling kasino tanpa busana sekali. Fenshe, Tuan Muda Kilo Agachu, Takut Taruhan Kecil? Fan Shao tidak takut, kan? Bersaing dengannya. Aku akan bertaruh untuk adik. Ini bukan permainan anak-anak. Fan Shao, pakar kesilmu? Melindungi kamu banget. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Adik ini nggak bisa bayar utang. Mau balas budi ke aku dengan cara begitu, ya? Katanya pemula biasanya beruntung. Biar aku coba. Kalau kalah, aku yang mau lari telanjang. Jangan bercanda. Aku nggak mau uangnya lagi. Cepat bangun. Pesona Fan memang luar biasa. Bahkan lari pun banyak yang berebut ikut. Percayalah, aku tidak akan kalah. Adik, Kamu cukup melihat dari samping saja. bukankah itu yang kukatakan padanya? Kenapa memanggilku adik? Jelas-jelas dia terlihat lebih muda dariku. Fan, kamu serius? Tapi aku kasih tahu dulu, aku tidak akan menahan diri. Kalau kalah, saya tanggung. Gak ada hubungannya dia. Tenang. Pengawal saya ada di luar. Paling-paling lawan mereka sekali. Tuan Fan t'a eu carrément gargué Perrampuan. Ayo mulai. Bodoh. Siapapun yang main, saya tetap menang. Ini kartu keringatnya. Dua orang ini Trik kecil semacam ini nggak bakal berarti apa-apa. Kartu ini kotor, ganti saja. Kali ini pasti menang, cepat ambil posisi tuan tanah. Oke, ikut saranmu. Adikku, pegang baik-baik. Selesai, aku minta setengah ya. Oke, benar-benar mata duitan kecil. 1 bom, naik ronde, berapa banyak naik? Empire Keluar, c'est plus du juta. Curang. Kalian curang. Dari mana kartu sebanyak ini? Ada bukti nggak? Curang di meja judi harus ada buktinya. 4K gak bisa kalian tahan. Aku pasti menang. Bagaimana kamu yakin aku nggak bisa kendalikan ini? Sudah keluar. Pakai apa kamu kendalikan? aku bisa kendalikan. Kamu gila? Empa ENAM Lawan en Pakaku. Kayaknya otakmu rusak. Sudah, ini gagal total. Coba lihat baik-baik. Aku lihat kartumu itu bukan 4K. Kok bisa begini? Nggak mungkin. Bro, ini namanya menipu loh. Aku nggak nipu. Manakaku. Kamu cari kartu ini kan? Aku menang. Kamu main curang. Pasti kamu curang. Aku punya 4K, bisa pindah ke kamu? Ada buktinya nggak? Tangkap curang perlu bukti nyata. Semua orang di sini lihat. Kalah duit, terus mau fitnah? Iya tuh. Kalau nggak siap kalah, jangan main. Kak Mei mau lari telanjang. Ayo semua lihat, dia jelas nggak punya K di tangannya. Apa dia bisa sulap kartu? Sekarang gimana nih? Aku nggak mau lari telanjang. Nggak mau lari telanjang? Nggak masalah. Kasih uang sekarang. Kalau nggak punya uang, pinjam aja di kasino. Bos kasino Kak Kun, sepupu aku. Aku bilang kamu curang, berarti benar. Putaran ini nggak dihitung. Mereka kalah tapi nggak mau ngaku. Bilang mereka yang ngatur kasino ini. Kalau begini, siapa berani datang ke sini lagi? Jelas nipu. Kasino ini gelap banget. Jangan nangis, aku ada di sini. Aku pasti bantu. Jangan takut. Siapa sih yang nggak tahu diri berani bikin keributan di tempatku? Kalau urusan kasino sendiri, orang-orang nggak relevan pergi dulu, biar nggak melihat hal-hal yang nggak semestinya. Kak Kun, kamu Cepat duduk. wanita ini. Dia yang curang, menipu dan menang uang kami. Kek-kun. Tolong bantu Camilla. Tenang saja, aku pasti bantu.
Dia orangnya, Kak. Iya, dia. Giliran penjagamu turun tangan. Dengar-dengar, ayahmu masih punya utang besar di kasino kami. Mereka kalah 1 miliar dari aku. Cukup untuk melunasi utang. Tapi mereka bilang kamu curang. Jadi itu tidak sah. Bos Kun, barusan banyak orang yang melihatnya. Miao, cepat pergi. Jangan pedulikan aku atau keluarga Shen. Dasar tua jelek, teriak-teriak. Semua salahku yang gagal. Demi bayar obat ibumu, aku terjebak. Hutang jadi sebanyak ini. Bahkan turut menyusahkan. Miao, ayah benar-benar bersalah sama kamu. Melihat kalian begitu dekat, ayo kita ikuti aturan kasino. Aturan apa? Sederhana sekali. Kita main dadu 1 ronde. Kalau kamu menang, hutang langsung terhapus. Kalau kalah, hutang jadi lipat ganda. Malam ini juga kamu harus temani aku semalaman. Bro Kun, apa maksudmu? Adik, temanikum ke 1 malam. Jangan tidak tahu diri. Ini aturan kasino. Kalian mau taruhan atau tidak? Miao, jangan taruhan. Jangan pedulikan. Aku mau taruhan. Tapi aku mau kalau kamu kalah, aku hancurin harga diri. Berani nggak? Baik. Cukup berani. Aku suka setuju denganmu. Kamu gila. Ini berbahaya, jangan gegabah. Tenang saja. Aku nggak akan kalah. Ucapan besar. Kalian belum tahu, kan? Dadu Bangkun luar biasa. Dulu cuma Kahong yang bisa menang lawan dia. Benarkah? Aku jadi yang kedua hari ini. Aku harus antar ayahku pulang. 1 ronde tentu. Oke. Lihat siapa punya angka lebih kecil. Jika sama, bankir menang. Silakan. Tongkat langit. 1 poin. Ini angka paling kecil. Kalau dia dapat 1 poin, tetap bankir yang menang. Mereka pasti kalah. Pengawal tuan muda siap membawa Anda keluar. Untung pengawal saya cukup banyak. Kalau dia kalah pun, tidak masalah. Gadis cantik, giliranmu. Aku ingin lihat nih. Bagaimana kamu menang dari aku walau sedikit. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Ini 0 poin. Kami menang. Aku latihan 5 tahun menguasai tiang pilar, tapi dia bikin dadu berputar. Itu teknik Hong Jie. Kok dia bisa? Sekarang waktunya menepati janji. Yanyi APA. Kami cuma main-main doang. Siapa yang janji apa? Kalian masih mau kabur dari tanggung jawab? Serang mereka. Tangkap 2 orang itu untukku. Berani sentuh aku? Kamu tahu aku dari pihak siapa? Aku ini orang Qin Yang, pemimpin Tiancheng Group. Mulai sekarang, kamu milikku. Sekarang takut, kan? Lepaskan aku sekarang, lalu layani aku dengan baik. Aku masih bisa mengampunimu. Panggil Kinyong ke sini. Qin Tuan tidak bisa kau Suruh panggil, ya pak kalau banyak omong. Aku akan lepas 1 persatu. Dan kasih makan hiu. Siapa dia sebenarnya? Siapa yang ingin bertemu denganku? Kau yang ingin bertemu dengan... Lama tak jumpa, Yang. Mereka saling kenal. Nggak mungkin. Qin yang kejam tanpa ampun. Nggak peduli keluarga dulu, setelah Hong Jie dan Xiao Ye tumbang, dia bertarung hingga berdarah-darah. Baru duduk di kursi teratas grup Tiansheng. Panggilan itu, hanya Hong Jie yang akan memanggil begitu. Barusan kamu manggil aku apa? Akhirnya Anda datang, Tuan Qin. Wanita ini sengaja datang buat bikin masalah, bahkan kurang ajar sama Anda. Anda harus kasih dia pelajaran. Jangan nyalahin. Kalian kalah tapi nggak mau bayar. Semua terekam di kasino ini. Cek buat buktikan. Orang Anda taruhan saya. Sampai taruhan barang pentingnya. Kalian mau pura-pura nggak tahu ya? Aku dengar kamu bawahan setia Bu Hong. Kalau Bu Hong tahu kamu mengelola kasino sampai berantakan. Apa dia bakal marah bangkit dari kubur? Kamu itu apa sih? Berani-beraninya... Kita nggak usah banyak, langsung 1 Kalau kamu menang, selesai sudah, aku terserah kamu. Kalau aku menang, Bang Kun bayar taruhan, kasino tutup. Taruhan, Tangkap kartu di udara. buka kartu, nilai terbesar menang. Skop 2, kartu terbesar menangkap di udara. Wajik 3, ini nilai terkecil, kamu kalah. Yang,
Menurutmu, siapa yang lebih besar di antara kita berdua? Yang, ingat aturan saya. Wajik 3 selalu lebih besar dari skop 2. Kamu sebenarnya siapa? Tuan Qin, jangan bertindak kasar. Ayo bicara baik-baik. Putaran ini, Aku menang. Omong kosong. Berani bikin kekacauan di depan Tuan Qin. Kamu bosan hidup. Dia menang. Lepaskan dia. Tuan Qin, ini... Jangan aku mengulang lagi. Antar ayahku ke rumah sakit dulu, aku masih ada urusan. Pergilah, tenang saja, aku akan baik-baik saja. pelari. Bagaimana dia tahu aku membawa belati? Tuan Qin, tolong aku. Aku tidak ingin kehilangan semuanya. Bagaimana tahu dia mau bersihkan tangan? Bawa aku ke kantor kamu. Aku kasih tahu kamu, aku ini siapa. Di sini masih seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Kamu sebenarnya siapa? Apa hubunganmu dengan Hong Jie? Yang. Masih ingat kamu pernah bilang padaku, ingin membantu aku berdiri di puncak? Itu aku. Aku sudah kembali. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak mati. Hong Jie, akhirnya kamu kembali. Baiklah. Kamu pemimpin Tiansheng. Masih cengeng begini. Apa yang terjadi? Kenapa jadi seperti ini? Aku ya. Kamu bilang, setelah dibunuh Tuan Xiao, kamu bereinkarnasi ke tubuh mahasiswa ini? Baju ini nggak cocok buatmu. Aku akan suruh orang kirim pakaian haute couture dan perhiasan. Kamu bijaksana. Dulu aku tak salah pilih. Sekarang kamu jadi... Waktu itu aku lihat jasadmu, Tuan Xiao dan Abao hilang. Ini tempat paling kamu peduli. Aku tak bisa biarkan jatuh ke Begini caramu mengurus tutup kasino bawah tanah. Pinjam uang dengan bunga tinggi atau menipu, potong tangan. Tiansheng dilarang terlibat. Aku tahu aku salah. Kembali. Semua akan aku serahkan padamu. Tidak bisa. Xiao Ye, Abao belum ditemukan. Belum bisa mengungkapkan identitasku. Kamu bantu aku selidiki dulu. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Suruh wanita sialan itu minggir, jangan menghalangi jalan. Jangan halangi jalanku lagi. Apa kamu buta? Jangan peduli. Kejar dia cepat. Jangan biarkan gadis sialan itu kabur. Kaburlah, sejauh mana kamu bisa lari. Pukul dia sampai pingsan dan bawa kembali. Tolong beri waktu beberapa hari, aku akan cari cara mengumpulkan uangnya. Kumohon, tolong aku. Nggak bisa nunggu lama, bos bilang nggak ada uang, bayar pakai tubuh. Ada bos besar di sini. Dia suka mahasiswi polos, temani dia 1 malam, hutang lunas. Murah. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Apa yang dilakukan? Jangan ikut campur. Pergi. Jangan buat aku ikut urusanmu. Aku sudah menelepon polisi. Ponselku siaran langsung merekam aksi kalian. Kalau nggak pergi, polisi akan datang. Kalian beruntung. Ayo kita lihat nanti. Mereka sudah pergi. Tenang saja, jangan takut. Terima kasih. Kamu mengenali. Aku kenal kamu. Kamu pernah menyatakan cinta ke kakakku, tapi dia menolak. Aku melihatnya. Ada Tang Tang. Tang, kamu di mana? Suara kakakku. Kak, di sini. Tang, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka nggak? Wajah baik. Pemilik sebelumnya juga suka yang ganteng. Untung Kak Shen Miao datang tepat menyelamatkan aku. Terima kasih. Kalau butuh bantuanku, masalah kecil. Tapi 2 orang itu bukan orang baik. Mereka pasti cat. Ini salahku. Terlalu bodoh. Sabrurut. Tenant, kakak di sini. Teman sekamarku menipuku berjudi, menjebakku hingga uangku kalah, dan memotret foto pribadiku. Tidak mampu melunasi, mereka ingin menjualku dan memaksaku pakai tubuh untuk... apa tidak ada keadilan lagi? Kakak pasti akan mengkarija. Hari ini terima kasih. Masalah ini jangan ikut campur. Supaya tidak menyeretmu ke dalam masalah. Orang tua Shen menyelesaikan Di sisi Tuan Xiao belum ada kabar. Tapi orang melihat Abao dan Scorpion muncul bersama. Kala jengking musuh bebuyutanku dulu.
Aku ingat pertama kali bertemu Abao, dia dikepung orang-orang Kalajengking. Dari awal sudah direncanakan, menunggu Dan soal yang kau sebut tadi tentang Sia Tangta, orang di balik semua transaksi ini adalah si Kalajengking. Kalajengking benar-benar makin tak tahu malu. Uang kotor apapun berani dia terima. Mari kita bantu dia bersih-bersih. Siapa? Aku, Chu Fan. Kau bersembunyi di sini lama, aku tak sengaja menguping. Saya datang mencari. Saya ingin Ajari saya Saya tidak menerima. Judi bukan hal baik. Dengan kemampuanmu, Sekaya apapun keluargamu, tidak akan cukup untuk Kalau begitu saya tidak cari adikmu juga, Bo. Bahkan Tuan Qin dari Lian Tiansheng juga patuh padanya. Saya harus ikut dia adalah peluang emas. Aku sudah cek, kita alumni. Di sekolah, aku jagain kamu. Tidak Bukan Tuan Qin, tapi Kak Qin. Kamu kakakku, kita jagain ya bareng. Di sekolah, aku lebih mudah bergerak dibanding. Dengan bantuan kau, mungkin kita bisa lebih cepat menemukan jejak Tuan Xiao. Aku dengar kalian menyebut Kalajengking. Kenalanku di kasinonya. Aku bisa bawa kalian masuk. pas sekali. Aku berencana masuk sebagai mahasiswi. Di dalam itu ada berapa banyak yang mencurigakan? Masuk sendiri terlalu berbahaya. Aku akan Menyamar dan ikut denganmu. Tidak bisa, orang-orangmu terlalu kekar. Aku punya ide. Roh ini apa nggak terlalu pendek ya? Setiap bergerak rasanya kayak bakal kelihatan semua. Dada tegap, kepala harus tinggi. Sekarang kamu sangat cantik. Wow, Kak. Mainnya seru. Main apaan? Tunggu aku pakai akun utama, pasti aku kasih pelajaran. Hei, kalian berdua, main ke sini. Ini kamera mini. Situasi rumit, hati-hati. Aku di mobil, berjaga. Jika ada yang mencurigakan, kirimkan sinyal ke aku. Buka kartu. Taruh besar. 122 kecil. Taruh besar. 123 kecil. Taruh besar. Kecil. Kakak, gimana ini? Modal dari uang pinjaman, sekarang makin banyak utangnya. Aku gak percaya gak bisa menang sekalipun. Kali ini pasti menang. 2, 3 kecil. Kakak, sekarang gimana? Udahlah, pulang dulu. Nanti kita pikirin cara. Kenapa buru-buru, adik-adik? Sudah kena. Kamu siapa? Panggil aku Tantelan. Aku suka berteman dengan gadis muda cantik. Mau Tantelan pinjamkan modal untuk balikin duitnya? Gak perlu, kami hanya mahasiswa. Modal dari pinjaman, kalau tambah terus kalah, gak bisa bayar. Mahasiswa ya? Lalu, Tantelan punya cara yang lebih cepat dan mudah buat dapat uang. Gak perlu kalian bayar balik. Cara yang gak perlu bayar balik. Kak, kalau kita nggak bayar utang, mereka pasti nggak akan lepasin kita. Kalian utang berapa? Tantelan bakal cari solusi. 1 juta. 1 juta memang bukan jumlah kecil. Karena kalian ketemu aku, anggap ini takdir. Tante Lan bakal bantu. Benarkah? Benarkah kamu akan membantu kami? Kalian muda dan cantik. Tubuh kalian juga. Jika kalian mau, 1 juta langsung beres. Bibilan, apa maksud perkataan Anda? Wanita tua menyentuhku. Aku merasa tidak bersih lagi. Jangan khawatir. Cukup temani teman-teman Bibilan ngobrol dan minum, uang langsung kalian dapatkan. Semakin banyak usaha, hasilnya lebih banyak. Kak, ini. Tenang saja, gadis cantik seperti kalian. Bibilan sudah membantu. Semua senang dan bawa uang pulang. Benarkah bisa memberi kami 1 juta? Ini uang muka. Sisanya dibayar setelah selesai. Bibilan menepati janji. Baik, kami setuju. Anak baik, kebetulan hari ini ada klien besar. Bapak-bapak, tadi malam puas menikmatinya, kan? Barang dari Tantelan, pasti tidak ada masalah. Ini barang baru yang datang. Semua ini mahasiswa keluar cari pengalaman. Bos, jangan kasar. Tenang saja, kita semua sangat lembut kok. Bos, aku lebih pandai melayani daripada kakakku. Aku suka yang kayak kamu gini.
Hari ini pulang, steril 3 kali. Kenapa berdiri aja? Sini, temani aku minum. Obatnya sudah dikasih. Sungguh sampah. Ya, maaf bos. Aku akan segera mengurusnya. Harusnya ini tempatnya. Pas banget datangnya. Apa yang sedang mereka lakukan? 700.000. 1 juta. 1 juta. Mereka berani memperlakukan orang hidup seperti barang untuk dilelang. Kamu siapa? Kak, aku dibawa tantelan, mabuk dan tersesat. Di sini gelap sekali, takut. Darurat, wanita asing masuk. Blokir semua pintu keluar. Lakukan pencarian. Ada wanita asing masuk. Penyusup lari ke lorong sisi barat. Cepat hentikan dia. Itu aku. Xia Chen, Kenapa ada di sini? Tang-Tang ditangkap. Aku menyamar untuk mencarinya. kita harus cepat pergi. Cari jalan keluar dulu, Aku tahu ada jalur rahasia. Ikuti aku. Miao Jia. Akhirnya ketemu juga kamu. Chu Fan Tang Tang. Tang-Tang aman, ada kakak. Kalian kenapa bareng? Jangan. Si pria tua di ruang VIP gila. Nyerang coba buka bajuku. Tangannya masuk ke bajuku. Aku nggak tahan. Tendang dia. Pas lagi kabur. Dia, yang juga. ayo kita pergi sekarang, situasinya makin kacau. Gadis kecil ini berhutang banyak di kasino saya. Sudah tanda tangan dan cap jari, sekarang dia milik kasino saya. Kalian tidak boleh bawa dia pergi. Tonton itu adik saya. Uang akan saya cari, tapi hari ini saya harus bawa dia pergi. Kau kira tempatku ini apa? Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Langsung saja. Apa yang kami lakukan supaya kau lepaskan? Sepertinya ada yang pintar di sini. Kalau ini di kasino, kalian harus bertaruh. Kalau menang, kalian pergi. Tapi, Kalau kalah, Kalah gimana? kalah. bukan cuma adikmu yang gak bisa pergi, kamu juga harus tinggal di sini melayaniku. Dari mana munculnya banci ini? Aku kece gak dilihat, malah suka Xia Chen si kutu buku. Gimana sih seleramu? Oke. Aku taruhan sama kamu. Bukan tandingannya, biar aku taruhan. Percaya Mbak Miao, dia lebih jago. Jangan repot. Siapapun sama. Di meja judi, tidak ada yang bisa ngalahkan aku, kecuali Mbak Hong. Tapi dia sudah meninggal. Semua pakai chip Zeyuta. Chip di meja, kalau habis ya selesai. Ayo mulai. Putaran pertama, aku coba pasang 10 juta. Menarik. Berani main, pasti ikut. Gimana kalau langsung aja buka kartu dan bandingkan besarannya? Makanya ku bilang, serahkan saja pada Kamiao. Masih 10.000. Aku ingin lihat, keberuntunganmu bisa bertahan sampai kapan.
Kak Miao memang hebat banget. Jangan senang dulu. Belum selesai ini. Kenapa kali ini nggak taruhan buta lagi? Keberuntungan nggak selalu di pihakku. Lebih aman lebih baik. Ikut main nggak? Aku ikut sampai akhir. 7. 9. Ini fondasi buat straight loh. All in. Bro, Kak Miao jangan cemas. Kak Miao all in di ronde ini. Kartu ini aman banget. Kartunya 7, 8, 9. Berani all in. Kartunya langsung jadi straight flush. Masih ikut? Ikut, terlalu mudah, tak bisa simpan rahasia. Aku tunjukkan padamu. Apa itu teknik yang sebenarnya? Kelihatannya keberuntungan benar-benar berpihak padaku. Begitu ya? Curang? Jangan gegabah. Ini wilayahnya dia. Makanan bisa sembarangan, tapi kata-kata nggak sembarangan. Bukti harus ada untuk tuduhan curang. Sesuai aturan, tanganmu bisa dipotong. Di meja judi, aturan terpenting adalah kartu nggak boleh lepas dari tangan. Oh ya? Kalau begitu, coba tebak, kenapa aku menyerah? Kamu kalah. Kenapa bisa jadi 3 dan 4? Pasangan 4. Aku menang. Aku tahu kamu menang. Kak Miao keren banget. Kamu sengaja, kan? Kamu pura-pura jadi pemenang besar hanya untuk memancingku mengganti kartu. Aku sudah bilang, keberuntungan tidak akan selalu berpihak. Kalau kamu tidak menipu dan mengganti kartu, pemenangnya pasti kamu. Bukti kejahatan dan utangmu sudah diserahkan ke polisi. Sudah waktunya melunasinya. Wanita sialan. Berani-beraninya kau tipu aku. Kalajengking. Tempat ini sudah dikepung, kamu tak bisa lari. Sebenarnya siapa kamu? Qin yang bantu melawanku. Tahu kenapa kalah hari ini? Karena trik curangmu sudah pernah terlihat sebelumnya. Waktu kamu kalah dariku dengan trik ini, sekarang kamu masih pakai itu. Kamu Itu Hong Jia. Kamu tidak mati. Tidak mungkin. Abao bilang dia sudah membunuhmu. Kamu tahu di mana Abao? Dia di mana? Miao bilang akan datang. Bilang sebentar lagi akan datang. Belakangan ini. Miao benar-benar sudah bekerja keras. Dia seorang perempuan. Sendirian menanggung begitu banyak hutang. Kalau saja Jia masih ada, pasti lebih baik. Dua saudara bisa saling bantu. Sudahlah, jangan pikirkan lagi. Nanti kalau Miao lihat kita sedih, dia pasti khawatir lagi. Abao setelah kamu Takut dikejar. Bantu dia ganti identitas baru. Sembunyi di universitas. kebetulan satu kampus. Sepertinya aku harus menyelidiki kampus itu. Kenapa bengong? Kok kamu ada di sini? Urusan Tang sudah beres. Aku datang untuk berterima kasih. Dia mau ikut, tapi ada urusan kampus yang harus diselesaikan. Gak apa-apa, masalah selesai. Ada urusan, jadi pergi dulu. Aku merasa kamu beda, seperti berubah. Kamu belum cukup mengenalku. Nanti aku mengenalmu, ingat kebaikanmu, dan kalau butuh, bilang. Kenapa kamu gampang malu sih? Beneran, apapun yang kamu perlu, boleh aja. Menyerahkan diri juga bisa. Oke deh, nggak bercanda lagi. Aku bisa. Kak Miao. Kenapa si Chen di sini? Kamu mau jadi adik kecil Kak Miao? Aku kepala adik kecil, kamu harus antre di belakang. Kamu barusan ngomong apa? Aku mau ngucapin terima kasih ke Shen Miao. Si Chen terlalu sopan. Kak Miao paling setia. Nih, pegangin buat Kak Miao. Kak Miao. Data yang kamu kasih aku udah cek semua arsip sekolah, gak ada yang cocok. Kalau mudah ditemukan, dia bukan Abao. Terus gimana sekarang? Besok jam 8 jemput aku. Aku mau ke sekolah. Siap, besok pasti tepat waktu. Kalau kamu mau jadi anak buah Kak Miao, aku jelasin ke kamu. Kak Miao.
Jangan nangis ya sayang, kakak tunjukin sulap, ya? Sebut satu angka, kakak kasih lihat ke kamu. 5. Lihat ini 5, Ken. Tangan ini sangat indah. Miao miao datang duduk. Lelah enggak? Datang menjenguk kalian. Nggak usah bawa apa-apa, di rumah sakit sudah lengkap. Operasi ibumu sukses, sebentar lagi pulang. Ini, ibumu bikin untukmu. Musim dingin bikin hangat. Nanti setelah keluar rumah sakit, ayah akan cari pekerjaan lagi, jadi kamu bisa fokus belajar. Aku nggak tahu seperti apa orang tua kandungku. Punya ayah dan ibu itu benar-benar menyenangkan. Dasar anak bodoh. Di kehidupan sebelumnya nggak pernah sekolah, sekarang bisa berdiri di sini. Miao Jie, ayo pergi. Sudah makan? Mau minum teh susu? Sudah makan. Kebetulan lagi pengen minum yang manis. Siapa perempuan itu? Sampai naik mobil Chu Xiao ke sekolah, bahkan dibantu bawain tas. Kayaknya itu Shen Miao. Aku ingat dia nembak kakak senior Xia Chen dan ditolak. Sekarang kakak Xia Chen beliin dia teh susu? Yo Shuyao ngejar Xia Chen selama 2 tahun. Sekarang direbut orang lain, jangan-jangan bakal ngamuk banget. Kak Yao, Shen Miao cari cowok dengan tanda lahir berwarna darah di leher. Dilindungi oleh Chu Fen dan Xia Chen, tetap tidak. Sekarang pengen deketin cowok lain. Menurutku, dia emang dilahirkan buat cari posisi lewat cowok. Kakak senior Xia Chen yang polos pasti ketipu sama dia. Kamu bilang aja gini ke Shen Miao. Orang yang datang ini nggak ada maksud baik. Kamu bilang tahu. Skill berjudi kamu hebat. Ruang permainan suka siswa berbakat. Karena sudah datang, kita taruhan 1 ronde. Kalau aku menang, Jauhkan diri dari Xia Chen mulai sekarang. wanita kamu tidak pantas untuk dia. Jadi kamu bunga busuknya Xia Chen. Aku jadi wanita seperti apapun, Xia Chen selalu turuti aku. Sedangkan kamu, tidak ada artinya. Shen Mia. Jangan tidak tahu diri. Kak Yao, kita putri keluarga Yao. Taruhan denganmu saja sudah kelebihan. Aku gak tertarik main permainan kompetisi perempuan yang gak berarti ini. Kamu gak mau tahu di mana? Kalau menang, akan kasih tahu. Janji ya? Kamu gak apa-apa? Yo Shuyao. Apa yang mau kamu lakukan dengan Miao Jie? Xia Shen, Jean Tertipu. Dia si tu juges dit quand Camus Tarvan di permanent ini. Dia nggak peduli Selama dia senang, Lagi pula, dia pasti gak akan kalah. Tangan ajaib Yin Yang. Kelihatannya kamu sudah berusaha sedikit. Mari main yang paling sederhana. Setiap orang dapat kartu, tebak kartu lawan, yang paling banyak menang. Aku duluan, aku tebak kartu pertama kamu adalah 6 bambu. Terlalu lambat. 5 kartu pertama 3 bambu. 4 bambu, 8 dots, 7 karakter, dan 1 ayam. memang Kak Miao kita itu hebat. Benar-benar meremahkannya. 20.001 bambu 9 bambu. 5 garis 7 garis. Aku agak haus. Aku ambilkan air untukmu. Kamu benar-benar licik sekali. Kalau aku menang, aku minta Xia Chen menjauhimu. Menang dulu. Kartu terakhir, 2 garis 5 bambu. 3 kartu terakhirmu adalah 4006 garis tengah merah. Ini untukmu. Kartu terakhirmu kekayaan. Kamu kalah. Kartu terakhirmu yang menang besar. Oh, iya?
Mana mungkin. Kak Yao, aku tidak tahu alasannya. Padahal semua kartunya sudah diatur. Kamu curang. Kamu kalah. Waktunya tepati janji. Cowok dengan tahi lalat merah di leher, di mana? Aku tidak tahu. Kamu bohong padaku. Kalian jujur saja. Aku tidak biasa memukul wanita. Kami benar-benar tidak tahu, hanya untuk memancing Shen Miao ke sini. Ada apa? Kak, dia curang menang, mau menganiayaku. Dia ini. Allô, Aku Adikku manja, aku minta maaf atas Kak, kenapa minta maaf sama Sudah cek, dia dari keluarga biasa. Aku traktir makan untuk minta maaf. bau dari pria? Kayaknya aku kenal. Cukup jaga adikmu. Kalau dia ganggu aku lagi, nggak bakal semudah ini urusannya. Kita pasti akan bertemu lagi, segera. Ada yang nggak beres. Aku harus beritahu Qin Yang untuk datang. Siapa yang menyerangku? Apa identitasku sudah terbongkar? Kalau sudah datang sendiri, pantas saja aku cari tahu siapa di balik ini. Akhirnya aku menangkapmu. Aroma ini, Dia. sungguh sepasang tangan yang sempurna. Koleksiku hanya kurang ini. Kamu cari mati. Kamu ternyata nggak pingsan. Trik kayak gini, aku 10 tahun lalu udah nggak pakai. Kamu semprot apa tadi? Jean Gantegang. Cuma bikin kamu lemas. Aku harus ambil tanganmu. Gila banget. Ini seni. Kalian nggak ngerti. Keindahan sejati harus disimpan. Aku kumpulkan ini dengan hati-hati. Setiap sangat sempurna. Lia ini. Bola mata seseorang berdarah campuran begitu indah. Kenapa Qin yang belum datang? Orang ini benar-benar gila. Sayang sekali. Kalian semua tidak tahu cara menghargai. Tanganmu adalah yang paling indah. Tenang. Aku akan membuatnya. Spécimen Yang Paling. Kamu kok buru-buru? Camus. Sekarang aku nggak bisa kabur. Aku masih muda, belum pernah merasakan kebahagiaan jadi wanita. Meninggal rasanya terlalu rugi. Mending aku coba. Seperti apa rasanya? Kamu suka sama aku? Sekarang aku milikmu. Kamu milikku. Wanita tak tahu terima kasih ini, berani-beraninya mempermainkan aku. Untung aku nggak banyak Sekarang hamper pulih. Aku mau kamu lihat sendiri bagaimana tanganmu hilang. Ayo coba saja. Menurutmu, harus potong tangan kiri atau kanan? Tolong. Panggil polisi. Wanita Gila. Maaf terlambat. Ruangan ini sinyalnya terblokir. Butuh waktu. Kamu baik-baik saja? Sedikit lagi, kihormatanku hamper hilang. Maaf, salahku. Akan terima hukuman setelah balik. Bercanda saja. Kamu bos besar. Siapa berani hukum kamu? Potong jadi 8, buang ke laut. Empunissez-ya. Saya tahu orang yang kalian cari, pria dengan tanda lahir berdarah di lehernya. Kamu tahu di mana dia. Kalau bohong, kamu menderita seumur hidup. Aku pernah melihatnya. Tanda lahir darahnya unik. Aku menguntit sebentar, melihat dia naik mobil Om Leng. Setelah itu, aku... Om Leng. Orang ini dan barangnya, bungkus dan tinggalkan di depan kantor polisi. Kamu janji, setelah aku bicara, kamu akan lepas. Kamu tidak tahu perempuan suka berubah pikiran? Le Pascan Aku. Kalian semua. Le Pascan Aku. Om Leng dulu musuh besar Tuan Xiao. Setelah kalah taruhan, dia memotong jarinya dan menghilang. Kenapa dia ada kait? Aku kirim orang untuk mencari tahu kabar Om Leng. Sepertinya waktunya kita bertemu, teman lama, ini. Ada apa dengan ayah dan ibu? Miao Miao pulang, ayo makan kue. Apakah hari ini ulang tahun? Miao Miao, dulu waktu kecil kami belum cerita, kamu sebenarnya punya kakak perempuan, namanya Jia Jia. Hari ini hari ulang tahun. Kakak perempuan. Waktu kakakmu hilang, umurnya baru setahun. Setiap tahun di hari ini, aku dan ibumu menyimpan kue untuknya. Berpura-pura dia di sini bersama kami. Semua ini salah kami tidak menjaga anak. Jika masih ada, kini berusia 30 tahun, mungkin sudah menikah dan punya anak. Aku mengambil tubuh anak mereka, menikmati kasih sayang yang bukan milikku. Jalan balas dendam ini penuh. Kalau sesuatu terjadi padaku, mereka nggak bisa. Ayah, ibu, jangan sedih. Aku kenal teman, sangat berpengalaman dalam mencari orang. Tahun-tahun ini sudah berlalu. Jejaknya sudah lama hilang.
Mencari itu nggak gampang. Percayalah Aku pasti akan menemukan kakak dan membawanya pulang. kalau aku mengalami sesuatu, kalian masih punya putri kandung bersama. Miaoku sekarang benar-benar hebat. Gadis kecil ini mirip kamu? Dia itu kakakku, gimana nggak mirip? Maksudku, mirip kamu yang dulu, Reggie. Menurutku kamu kangen sama Regia, ya? Nggak mirip, ya? Menurutku sih mirip banget. Gimana penyelidikan soal Om Leng? Om Leng sebar undangan. Dia adain turnamen Raja Judi. Aku ingat dia kehilangan jarinya. Sejak itu dia berhenti bermain judi. Kenapa ada turnamen Dewa Judi? Aku juga merasa aneh. Selidiki lebih lanjut. Paman Leng mengincar lahan utama di barat kota. Lahan itu direbut oleh seseorang misterius. Identitasnya belum berhasil diketahui. Penjual lahan itu penggemar judi. Dia mengusulkan menentukan kepemilikan lahan lewat judi. Makanya Paman Leng tidak mau langsung. Demi tanah itu, kompetisi diadakan. Mau cari ahli untuk membantunya menang taruh. Kompetisi ini adalah kesempatan sempurna. Aku bisa menggunakan alasan ikut kompetisi untuk mendekati Paman Leng dan menyelidiki soal Abao. Tim kecil Wei Miao resmi dibentuk. Tujuan Wei Miao Adalah masa depan. Chu Fen dan Xia Chen hanya siswa, bukan bagian dunia kita. Tidak bisa melibatkan mereka. Kompetisi judi ini. Jangan bicara mereka. Tapi kamu sendirian. Tenang, aku bisa mengatasinya. Kenapa ada di sini? Memegang nomor antrian, Beberapa hari ini kiri. Kamu tidak jawab. Aku merasa ada yang aneh, jadi menyelidikinya, dan tahu kamu diam-diam ikut. Kompetisi Dewa Judi. Kenapa nggak bilang? Pergi sendirian. Aku tidak bilang karena tidak mau melibatkan kalian. Hal yang aku selidiki sangat berbahaya. Itu tidak mungkin. 2 nomor itu, aku bayar sebulan hidupku. Lagi pula, kami datang ke sini bukan untuk pergi begitu saja. Kami tim kecil Wei Miao. Kami tidak biarkan kamu mengambil risiko sendiri. Walaupun aku tidak banyak membantu, aku bisa menemani kamu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku jamin tidak merepotkanmu. Susah dengan kalian. Mulai sekarang semua harus mengikuti perintahku. Siap. Itu pasti Harismanya memang luar. Pria muda di sebelah. Siapa dia? Keponakan Paman Leng yang lama hilang. Baru saja ditemukan belum. Sekarang jadi orang paling dipercaya oleh Paman Leng. Abao, lama tak bertemu. Jika tahu aku hidup, Bagaimana ekspresimu? Abao muncul. Saat seperti ini, Pasti bukan hanya urusan keluar. Identitasnya ada masalah. Pertama-tama, senang sekali melihat kalian semua di final. Berdiri di sini membuktikan kemampuan kalian. Saya tidak akan bertele-tele. Pemenang pertandingan mendapatkan hadiah 1 miliar. Juga akan ada hadiah tambahan lainnya. Semoga kalian menunjukkan kemampuan terbaik. Final resmi dimulai. Jam 6 angka kembar. Jam 12. 3.6 menang. Saya pasang kecil. saya pasang. Salah. Seiya pas en beza. Kecil. 223, 223 kecil, kecil, 223 kecil. All in. Pemenang akhir. Shen Miao. Kamu menang. Memang kamu hebat, Kak Miao. Luar biasa. Ya. Tak disangka Anda masih hidup. Kalau tahu lebih awal. Pasti aku tidak akan berpihak. Oh. Kalau aku tidak atur perangkap ini, bagaimana tahu begitu banyak yang memberontak? Ampuni aku, Yahya. Gadis di foto aku kenal. Teknik berjudi mirip dengan Hong Jie. Qin yang menuruti perkataannya, dan belakangan ini, dia juga sedang mencari keberadaan Abao. Ménaric. Tak menyangka pemenang akhirnya adalah gadis muda yang cantik sepertimu.
Benar-benar mengagumkan generasi muda sekarang. Wanita ini, kenapa terasa sangat familiar? Ada orang hebat yang membimbingmu di belakang layar. Belajar dari mana? Mungkin ini bawaan lahir. Baiklah, jika kau tak mau bicara, aku tak akan mendesak. Kompetisi ini untuk mencari ahli terbaik. Untuk membantuku menyelesaikan. Karena kau menang, ini membuktikan kemampuanmu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia. Aku tahu kau memerhatikan tanah di barat kota. Penjualnya mengusulkan pembayaran berupa taruhan. Kau butuh seseorang untuk menangani. Kau tahu semua ini ya? Ternyata, kau bukan hanya mengincar hadiah uang. Aku lomba raja judi ini demi seseorang. Oh, demi siapa? Demi dia. Ada yang aneh dengan Kak Miao. Pantas saja dia nggak tertarik sama aku. Ternyata dia suka tipe muka imut seperti itu. Jangan asal ngomong. Kamu kenal aku. Aku ngerti sekarang. Aku paham cinta-cintaan anak muda. Abao itu saudaraku yang susah payah aku temukan lagi. Selama dia bersedia, aku gak akan campur tangan soal hubungan kalian. Paman Leng, Anda salah paham. Aku gak mau dia orangnya. Aku mau nyawanya. Shen Miao, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Jangan kira menang pertandingan membuat kamu bisa seenak. Aku tahu apa yang kulakukan. Abao pembunuh. Kamu bilang apa? Bunuh orang harus bayarnya. Itu sudah hukum alam. Ngaco, nggak pernah bunuh orang. Apa Reggie dan Xiao Ye bukan kamu yang bunuh? Bucan. Dengar Reggie paling suka kamu. Tega bunuh dia? Xiao Ye begitu mempercayai kamu. Gimana kamu sanggup lakukan itu? Seyatidak. Seyatidak membunuh Tuan Tuan Xiao belum mati. Oh, Tuan Xiao selalu menghilang. Bagaimana kamu tahu dia belum mati? Kalau begitu beri tahu aku dia sekarang di mana? Paman, tolong, dia memfitnahku. Paman Leng. Pikirkan baik-baik. Dia muncul tiba-tiba saat itu. Pasti ada rahasia besar yang disembunyikan di balik ini. Kamu percaya pada pembunuh penuh kebohongan? Omong kosong. Kalau mau saya serahkan orang itu, berikan bukti yang bisa meyakinkan saya. Saya adalah bukti itu. Saya adalah Hong Ji yang dibunuh oleh Abao. Tidak mungkin. Hong Jie sudah meninggal. Kamu bohong. Jasad Hong Jie sudah dikremasi. Kamu pikir saya akan percaya omong kosongmu? Percaya atau tidak? Coba saja dan lihat. Paman, jangan percaya dia. Dia bukan Hongji. Kamu ambil 10 dadu dan 1 gelas dadu. Paman Leng pasti ingat, Kak Hong menebak angka dadu dengan mata tertutup, memecahkan rekor tertinggimu. Itu benar. Dia waktu itu membuat rekor 10 dadu baru yang belum ada yang bisa pecahkan hingga sekarang. Kita bertaruh. Memecahkan rekormu. Itu membuktikan identitasku. Kamu harus menyerahkan Abao untuk diurus. Kalau aku gagal, nyawaku terserah kamu. Jangan bertaruh dengan nyawa. Tenang, tidak akan kalah. Paman Leng, mau bertaruh? Saya bertaruh denganmu. Tapi kalau mau bawa orangku, tunggu sampai kamu buktikan identitasmu dulu. Mari kita mulai. Paman Leng tidak percaya. Hanya melempar 6 dadu. Kamu benar-benar terlalu sombong. Saya punya alasan untuk 24 poin. 2, 2, 3, 5, 6. Benar sekali. Lanjut. 8 dadu. 28 poin. Kupingmu ini ternyata cukup hebat. Gak mungkin. Paman Leng, kekuatan tanganmu sehebat dulu. 0 poin. Kok bisa 0 poin? Hebat. Benar-benar 0 poin. Kamu benar-benar Hong Jie. Asli tanpa keraguan. Hong Jie kan sudah mati. Aku sendiri yang... Sekarang waktunya kita hitung hutang kita. Paman, tolong aku. Aku nggak mau mati. Paman, aku benar-benar nggak mau mati. Kenapa?
Paman, aku ini keponakan kandungmu. Kamu nggak bisa abaikan aku. Diam. Aku bukan pamannya. Bukan, kamu. Baru saja dapat kabar. Keponakan asliku sudah lama meninggal. Kamu dari awal cuma berpura-pura. Lepaskan aku. Kalian lepaskan. Aku orangnya Bos Sao. Jangan macam-macam. Beritahu aku. Di mana Bos Sao? Aku bisa membuat matimu nyaman. Bunuh saja aku. Bos Sao tidak akan melepaskan kalian. Bos Xiao d'attend, pas. Bos Sao bawa begitu banyak orang masuk ke tempatku. Apa maksudnya? Akhirnya rubah itu muncul. Lama nggak ketemu, Paman Leng. Jangan marah-marah gitu dong. Aku cuma mau lihat teman lama. Sekalian tanya, jari yang putus waktu itu, masih sakit nggak? Tolong aku, Tuan Xiao. Kamu sengaja tempatkan Abao di sisiku. Sebenarnya ada tujuan apa? Jadi ini yang disebut Tuan Xiao legendaris? Kelihatan berwibawa. Bukannya itu Mbak Miao? Atau jangan-jangan pacar lamanya Mbah Hong dulu? Tuan Xiao, jika benar, orang misterius yang rebutan lahan dengan Paman Leng di belakang. Itu kamu, kan? Makanya aku suruh Bao menyamar di sisi Paman Leng. Pintar sekali, Tuan Xiao. Cepat selamatkan aku. Wanita ini bukan Shen Miao. Dia adalah. Berani menembak membunuh di depan umum. Fokus. Kita harus melindungi Shen Miao. Tidak berguna, bikin masalah. Berizik, jangan keterlaluan. Bunuh orang di siang bolong di wilayahku. Kau datang hari ini, hanya untuk membunuh Bao dan menghilangkan bukti. Aku datang hari ini demi dia. Mirip sekali. Keberanianmu di situasi genting dan keahlian bermain kartu juga sama. Semua persis seperti dia. Kamu bicara apa? Dulu kakak, sekarang adik. Kamu benar-benar anjing setia ya. Apa maksud dia, Kak Mirah? Aku baru tahu kamu putri sulung keluarga Shen yang hilang, kakak kandung Shen Miao. Jadi begitu. Bisa masuk tubuh ini. Kamu tetap mencari aku. Tidak takut balas dendam untuk Kak Mirah? Balas dendam? Camus? Kakakmu kalah di tanganku, apalagi kamu. Gadis kecil bau kencur. Kamu benar-benar berpikir. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu pikir bisa mengalahkan aku? Pemenang terakhir belum bisa dipastikan. Mau bertaruh tanah dengan Paman Leng? Aku akan mengganti. Tentu berani, tapi kita sudah saling kenal. Taruhan tanah terlalu membosankan. Mau main apa? Kamu mau balas dendam, bukan? Langsung bertaruh nyawa. Yang kalah, c'est les séquents. Tidak boleh, kamu masih muda, kenapa mau bertaruh nyawa dengan orang tua yang sudah setengah mati? Tanahnya kalau perlu aku relakan saja. Paman Leng, ini konflik hidup dan mati antara aku dan Tuan Xiao. Aku setuju. Kamu benar-benar mau bertaruh dengan... Tuan Xiao punya cara licik. Meskipun kamu hebat, risiko ini terlalu besar. Bagaimana kalau kita cari cara lain? Tahu siapa aku? Aku tidak akan kalah. Sombong sekali, kalau soal dendam pribadi. Orang tak terkait jangan terlibat. Kirim orang amankan mereka. Ini tidak Aku tidak. Kita janji menghadapi ini Aku juga Dengar apa kataku. Bawa Chu Fen keluar, nanti baru lihat pesan di ponsel. Xia Shen, Gapin? Kita nggak bisa, Kak Miao masih di dalam. Jangan ribut. Tinggal di sini cuma tambah masalah. Percaya sama Kak Miao. Tuan Xiao, biarkan saya mengocok dan membagi kartu. Tidak masalah. Integritas Paman Leng, saya percaya. Dulu kalah dari Anda di blackjack, sampai kehilangan satu jari. Hari ini kita main lagi. Ada 3 ronde, siapa menang lebih banyak, dia menang. Boleh. Pas ulang lagi rasa sakit potong jari waktu itu. Ada permen karet enggak? Kasih ke Bos Xiao dong. Mulutnya bau banget, bikin saya pusing. Kamu ngomong apa? Pertandingan mulai. Minta, Bos Xiao 20 Bos Xiao menang. Dewi keberuntungan ada di pihak saya. Baru ronde Pertunjukan baru saja dimulai.
Ini sarang si bos Lang. Info dari Shen Miao di... Blokir sinyal, ubah kamera pengawas, lalu masuk dan cari dokumen dalam Hebat, hacker. Oke, masuk cepat. Babak kedua dimulai. -17 poin, angka yang bagus. Kalau kamu ambil kartu lagi, bisa saja meledak dan permainan selesai. Aku rasa Dewi keberuntungan ada di pihakku hari ini. Aku ambil kartu. Pasti ambil kartu. Heh, Ménaric. Aku juga ambil kartu. 20 poin. Kecuali Camus en bilan pas. Pasticala. Siapa tahu kartu ini 4. Shen Miao 21 poin. Shen Miao menang ronde ini. Shen Miao raih 21 poin. Ronde ini. Shen Miao menang. Lumayan beruntung. Ternyata kamu menang tebakan. Hari ini Dewi Fortuna ada di pihakku. Satu ronde lagi, aku pasti bikin kamu menyesal taruhan denganku hari ini. Tuan Zhao. Dapat angka 17 di... Ini mudah melebihi batas. Berani Dia akan ambil kartu. Kalau aku mau menang, harus nekat bertaruh. Tadi kamu bisa tebak angka 4. Kenapa aku tidak bisa? Aku minta kartu. Benar juga. mungkin angkanya 4. Atau mungkin mati. Aku juga minta kartu. Mungkin kartu ini langsung bikin aku menang. Kamu terlalu optimis, deh. Shen Miao menang. Heh, Hari ini Dewi Fortuna di pihakku. Kamu bisa teknik melempar kartu, itu hanya Red Jie yang bisa. Bagaimana mungkin? Kaget, karena aku adalah Regia. Pertarungan sudah. nyawamu seharusnya milikku. Kamu tidak mati. Hari ini, aku akan membuatmu mati lagi. Tuan Xiao. Siap kalah, siap bayar. Apa kamu berencana mengingkari? Kamu nggak takut diketawain sama seluruh lingkaran ini? Di Ketawan. Di lingkaran ini, yang hidup boleh bicara aturan. Tanah bisa kasih ke kalian. Tapi nyawa. Berani ambil nggak? Bak Miao, kita datang. Boss Xiao. Bukti kejahatanmu sudah diserahkan ke polisi. Mereka datang. Kamu nggak bisa kabur. Kalau nggak bisa kabur, Aku menyeretmu mati. hati-hati, Hong. Miao Ji, Shen Miao. Kamu memang terlalu meremehkan, sayang kecil. Lepaskan aku. aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Serahkan dia langsung ke polisi saja. Semuanya selesai. Terima kasih atas bantuanmu mendapatkan tanah itu. Kalau butuh bantuanku, tinggal bilang. Paman Leng, kamu... Rencanamu apa? Kembali ke Tiancheng dengan identitas Hong Jie? Hong Jie sudah mati. Kini aku Shen Miao. Semua sudah diurus. Kita pergi. Kak Miao, kamu nggak tahu, tadi aku dan Xia Chen waktu curi dokumen, jantungku deg-degan banget. Paint a cut. Xia Chen, jujur, waktu itu kamu takut nggak? Waktu itu aku pikir cepat dapatkan datanya untuk bantu Shen Miao. Nggak sempat mikirinnya. Dasar tukang cat. Kak Miao, kamu jadi hakim deh. Ayo pergi. Aku, Mbak Miao, bakal ajak kalian bersenang-senang.